hari ini kita memulai membuka lembaran buku yang sudah kita catat. Buku yang kita catat itu adalah buku yang kita miliki, bukan buku orang. Buku itu ada beberapa bentuk. Ada bentuk warna, kemudian model, berbeda-beda. Ada bentuk yang lebar, ada bentuk yang pendek, ada bentuk yang tipis, dan ada bentuk yang tebal. Semakin tebal buku itu, maka semakin banyak materi yang ada di dalam buku tersebut. Tetapi semakin tipis buku tersebut, maka semakin sedikit catatan di dalam buku tersebut. Ini kita kembalikan kepada hakikat kita sebagai manusia. Kita ini dalam keseharian itu mencatat buku amal ibadah perbuatan kita sehari-hari. Apakah amal kita bentuknya tebal bukunya, catatannya banyak untuk amal kebajikan, atau memang catatannya sedikit tentang amal kebajikan, tetapi amal yang tidak bajiknya, yang tidak baiknya malah justru lebih tebal. Yang tahu hanya kita masing-masing. Yang tahu hanya kita sendiri-sendiri secara individu. Buku saya tidak akan tertukar dengan bukunya Pak Agus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku Pak Agus catatan amal ibadahnya mungkin lebih banyak daripada catatan amal ibadah yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu Pak Agus lebih banyak yang diaplikasikan kepada masyarakat, berguna buat bangsa dan negara dibandingkan dengan ilmu yang saya miliki. Karena apa? Karena catatan ilmu Pak Agus lebih tebal daripada catatan ilmu saya. Begitu juga sebaliknya. Bagi siswa yang prestasinya tinggi, maka sudah barang tentu dia punya catatan dalam buku pembelajaran kehidupannya lebih baik daripada temannya yang memang tidak berprestasi. Ini hakikat untuk mengevaluasi. Bukan hanya sekedar sehari ini kita mengevaluasi untuk menghadapi ujian, tetapi ini harus kita miliki mental, itikat, dan cara membaca secara ilmiah tentang kajian yang seperti ini. Kalau kita merasa buku kita sudah tebal, tingkatkan. Karena setebal apapun buku tidak ada batasan. Tetapi kalau catatan buku amal perbuatan kita tipis, maka tingkatan akan menjadi tebal dan jangan dipertipis. Begitu konsep yang sebenarnya. Hari ini paling utama, waktu yang paling tepat untuk kita bisa mengoreksi diri. Berapa tebalkah catatan kehidupan kebajikan kita? Berapa tebalkah catatan yang buruk tentang kehidupan kita? Ini hari ini kita evaluasi. Kita tadi sudah bersujud untuk bersama-sama sholat duha, keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin dipertebal amal ibadah, ingin dipertebal amal kebajikan, ingin dipertebal itikat dan niatan, bahwa minta diperlancar, minta dimudahkan, minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran yang lebih kuat dan kokoh dalam rangka menghadapi ujian nasional. Dan dengan bersujudnya kita tadi juga kita meminta agar segala dosa-dosa kita yang tebal dipertipis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini koreksi yang lebih ilmiah di dalam lingkungan pendidikan, khususnya buat kita masyarakat edukatif, masyarakat yang lagi belajar untuk memperdalam diri tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, keberadaan kita di sini diharapkan agar benar-benar lebih bisa meyakinkan diri bahwa kita, segala apa yang kita lakukan itu adalah merupakan catatan amal ibadah sebagai pundi-pundi yang kita kumpulkan untuk di hari akhir nanti. Ini penting. Hadirin para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bagian evaluasi diri yang agar dipersiapkan oleh kalian. Khusus untuk kelas 12, tolong apa yang saya sampaikan itu kalian merenungkan. Seberapa tebal ilmu pembelajaran yang sudah kamu miliki untuk persiapan ujian ini.
Jika memang merasa belum tebal, belajar tingkatkan agar lebih tebal lagi ilmu pengetahuan, catatan buku ilmu pengetahuan yang kamu miliki. Jika sudah lebih, jangan berhenti sampai di situ terus. Karena belajar itu dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Persiapan ujian untuk SMK bukan hanya normatif adaptif, matematika, PPKN, sejarah, kemudian juga IPA, fisika, kimia, bukan itu saja yang akan dihadapi oleh kalian. Tetapi SMK sentral kekuatannya harus ada pada vokasi atau kejuruan atau kompetensi, keahlian, keterampilan, sehingga kalian bisa bersaing di dunia kerja nanti. Ini penting.